Itu yang dimaksud dengan the secret Bapak Ibu. Kalau Anda pernah dengar, ada namanya the law of attraction. Ya, karena otak kita sudah begitu jelas dia maunya apa. Jelas Bapak Ibu? Karena semangat, hoi. Nah, sekarang kita akan tulis goalnya Bapak Ibu, silakan. Anda mulai nulis goal Anda. Oke, silakan dibuka. Anda cari halaman kosong di, oke boleh di halaman 72 boleh, masih kosong ya di situ ya. Oke. Jelas Bapak Ibu? Dibuka halaman 72. Oke. Anda tulis goal Anda. Persis seperti ini. Jadi goal macam-macam. Ada goal keuangan. Nah, hari ini Anda belajar tentang keuangan ya toh ya? Oke, yang pertama tentang keuangan. Penting. Oke, ini goal keuangan Anda. Yang kedua, goal intelektual. Goal apa Bapak Ibu? Kalau Anda mau kaya, Anda mau intelektual. Kalau Anda mau kaya, otomatis Anda harus, intelektualnya harus good, ya toh ya? Kalau Anda mau kaya, Anda harus jago marketing, Anda harus jago bisnis, internet dan lain-lain, ya toh ya? Oke? Bagaimana mendapatkan usaha tanpa modal? Penting? Penting? Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga misalkan goal spiritual. Goal apa Bapak Ibu? Spiritual, penting? Lengkap jadi hidup Anda seimbang, tidak hanya keuangan Anda, tidak hanya intelektual tapi juga spiritual. Tapi apa Bapak Ibu? Oke, goal keempat. Anda boleh tulis kesehatan. Goal apa? Goal kelima, relationship. Atau hubungan, atau apa Bapak Ibu? Goal ke-6 ini juga yang sangat dahsyat tapi terakhir. Goal senang-senang. Goal apa? Anda dilengkapin dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Goal keuangan, maksudnya gimana? Anda set goal Anda yang lebih jelas lagi. Goal keuangan seperti apa? Oke, Bapak Ibu misalkan goal keuangan Anda tulis yang banyak. Nanti Anda boleh tulis lagi di rumah. Sementara seperti ini. Misalkan goal keuangan saya mau punya kos-kosan. Tahunnya tahun berapa? 2010. Tahun ini juga, oke. Ada ilmunya Pak Tung, beli properti tanpa uang. Oke, praktek misalkan. Atau Anda punya bisnis. Saya pengen punya bisnis dengan penghasilan minimal 30 juta per bulan atau lebih. Oke, kalau Anda sudah 30 juta tingkatkan ya, lebih tinggi lagi. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini kesalahan kebanyakan orang, dia sudah bikin goal, dia sudah mencapainya, lalu dia tidak tulis goal lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, dia salah. Kenapa? Mandek. Dia tidak setting goal baru. Kalau Anda sudah berhasil pun Anda harus setting goal lebih tinggi lagi. Setuju? Oke, karena tulis lagi, hoi goalnya. Oke, yang berikutnya misalkan sarang burung walet atau apapun Anda tulis. Ini Anda tulis sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Tahunnya tahun berapa? Ini tahun 2011 misalkan, 2010, terserah. Nah, lalu kalau sudah Anda tulis misalkan Anda lingkari 3, 1, 2, 3 misalkan dari goal Anda. Ini harus tahun ini juga. Siapa yang nangkap sampai saat ini? Jelas? Jadi setelah Anda tulis semua Anda pilih 3 supaya Anda fokus. Oh ini saya harus capai tahun ini juga. Jelas Bapak Ibu? Nah kembali lagi kenapa harus, misalkan kenapa harus kos-kosan. Nah Bapak Ibu kembali lagi Anda kasih alasan yang sangat kuat. Why? Anda tambahin. Tambahin apa? Kenapa goalnya harus tercapai? Why? Misalkan kos-kosan, kenapa harus kos-kosan? Oh karena kos-kosan stabil pendapatannya. Walaupun pendapatannya tidak sebanyak bisnis yang lain, tapi stabil dan harga propertinya naik terus misalkan. Jelas Bapak Ibu? Saya pengen punya bisnis karena saya pengen jadi super kaya, saya jadi ultra kaya. Saya pengen punya sarang burung walet tuh katanya kalau punya sarang burung walet bisa kaya cepat misalkan, apapun itu. Jelas? Saya mau punya bisnis online dan lain-lain Bapak Ibu, ini very good sekali. Nah Anda kasih why, kembali lagi harus kasih apa? Why atau kenapa? Sampai di sini jelas? Yang berikutnya intelektual, yang kedua.
Saya akan bahas yang ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Oke, intelektual Bapak Ibu, ketika kita punya kemampuan berbisnis. Siapa yang belum pernah dengar Brian Tracy? Brian Tracy, Brian Tracy, Brian Tracy. Siapa yang belum dengar juga? Oh, periksa ke dokter nih. Oke, kupingnya error. Oke. Guyon. Oke Bapak Ibu, Brian Tracy dia bilang seperti ini. Ini kata-katanya bagus sekali, nancep, dan ini yang ngegampar saya Bapak Ibu kata-kata ini. Waktu itu saya, waktu nyari job dulu Bapak Ibu, masih mengejar-ngejar perusahaan sebelum dikejar-kejar sekarang. Apa yang terjadi? Saya dengar kata-katanya ini bagus sekali Bapak Ibu. Untuk sukses kita membutuhkan beberapa keahlian. Ya atau ya? Misalkan Anda mau menjadi seorang motivator atau menjadi seorang pebisnis atau apapun, Anda butuh beberapa keahlian. Anda mau menjadi seorang salesman juga sama, ya atau ya? Keahliannya beda-beda. Kalau Anda mau jadi seorang pembicara atau motivator, Anda misalkan harus punya kemampuan public speaking. Yang kedua, misalkan Anda harus punya kemampuan terapi. Penting?